Perkenalkan, nama saya Alfisani dengan NIM A1C019010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Di Indonesia, agama pertama adalah agama Hindu dan dilanjutkan dengan agama Buddha. Dalam bidang politik, kedua agama ini berpengaruh pada kerajaan-kerajaan sebelum datangnya agama Islam. Pada abad ke-13 sudah ada pemeluk agama Islam. Agama-agama ini merubah pandangan dan kehidupan masyarakat melalui sosial ekonominya. Islam keterbukaan menjadi kondisio sine qua non lagi bagi perdagangan dan dapat mengurangi sistem feodal. Gambaran persebaran Islam menunjukkan proses yang cepat sampai mendapatkan kontak dengan bangsa Eropa pada 1512. Spanyol juga membangun benteng pertahanan di Tidore pada tahun 1527 dan kemudian Belanda pada tahun 1602 membentuk VOC. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan ke-6 agama ini diakui ketika Indonesia merdeka. Sejarah pergerakan Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bentuk kerajaan yang megah dan jaya. Dan pada abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam. Majapahit adalah kerajaan terbesar kedua. Detik-detik keruntuhan Majapahit ditandai dengan meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1364 dan semakin mundur ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1386. Kekuasaan Belanda dimulai dari Indonesia bagian timur dan kekuasaan VOC runtuh pada 31 Desember 1799 dan kemudian aset-asetnya diambil oleh pemerintah Belanda pada abad ke-19. Belanda menguasai seluruh Nusantara dalam aspek kehidupan. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya. Menuju kemerdekaan. Paham-paham baru masuk ke Indonesia dimulai ketika masuknya bangsa Eropa pada 1870. Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah kolonial. Golongan humanis adalah golongan yang ingin menghapus kulturasteltel atau tanam paksa, dan pada tahun 1870 dianggap dengan batas akhirnya kulturtelsel dan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Menurut Van der Venter, kemakmuran bangsa Belanda dikarenakan kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi dan harus membayar dengan menyelenggarakan trias. Pada abad ke-19 perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal. Masih perlawanan bersifat negatif. Ada juga yang berlindung pada kekuatan gaib, dan ini model perlawanan menggunakan kekuatan gaib ini mengandalkan pemimpin yang karismatik. Namun perlawanan ini punya kelemahan. Jika pemimpinnya ditawan, mereka akan berakhir. Pada tahun 1900 baru perlawanan bersifat positif, menggunakan taktik modern dan persenjataan. Memberikan pendidikan barat kepada bangsa Indonesia telah disesali oleh Belanda. Dan juga pembiaran perkembangan Islam juga disesali oleh Belanda. Sementara itu Jepang mengalahkan sekutu di Pearl Harbor pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil kekuasaan dari Belanda pada tahun 1942. Perumusan Pancasila. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, bangsa Jepang membentuk BPUPKI atau Shobi Tionsakai dengan susunan anggotanya ialah Ketua Dr. KRT Rajimanwidiningrat, Ketua Muda Ichu Bangasai atau seorang anggota luar biasa, Ketua Muda RP Suroso merangkap tua, dan 60 anggota lainnya. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mulai bekerja sama. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mulai bekerja pada 20 Mei 1945
Dan pada keesokan harinya dimulai sidang-sidang. Yang menjadi pembicara dari sidang ini adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Mr. Hatta dan Insinyur Soekarno. Setelah berbagai usulan tertampung, selanjutnya dibentuklah suatu panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Sudarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Ketika panitia kecil itu sudah terbentuk, banyak sekali perbedaan pendapat tentang agama dan negara. Ada yang ingin negara berdasarkan syariat agama Islam, dan ada yang menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum dari salah satu agama tertentu. Maka dibentuklah panitia 9 untuk mengatasi perbedaan ini, yang anggotanya yaitu pertama Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Dr. Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, dan Abi Kusuno Cokrosujoso, dan yang terakhir yaitu Haji Agus Salim. Panitia 9 tersebut sidang pada 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan. Alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada sidang kedua ini ada 2 panitia yang dibentuk. Panitia perancang undang-undang dan perumusan rancangan undang-undang. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang dasar pada 14 Juli 1945. Dan pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakanlah sidang untuk menyusun undang-undang berdasarkan hasil kerja dari panitia perancang undang-undang dasar. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian dibentuklah kembali oleh Jepang PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Linkai. PPKI beranggotakan 21 orang dan ditambah 6 orang lagi oleh ketua PPKI sehingga jumlah anggotanya yaitu 27 orang. Sidang pertama PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan sebelumnya oleh BPUPKI. Pada sidang ini, kelompok Hatta mengusulkan 2 perubahan. Yang pertama, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah bab kedua Undang-Undang Pasal 6 yang sebelumnya berbunyi Presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli, dan semua usulan itu diterima baik oleh peserta. Pada tanggal 17 Juli telah disempurnakan Undang-Undang Negara Indonesia oleh PPKI yang kemudian disebut dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya negara Indonesia. Perundingan antara golongan tua dan muda ini berlangsung dari jam 2 pagi hingga jam 4 pagi dini hari. Perundingan untuk penyusunan teks proklamasi. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menentukan undang-undang sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan terbentuklah
pemerintahan negara Indonesia yang berbentuk republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah itu Insinyur Soekarno dan Mr. Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Kesimpulan, lahirnya Pancasila semata-mata hanya mengikuti negara ini. Tapi Indonesia sebagai ciptaan original hanya dibentuk oleh founding father dengan pemikiran dan pertimbangan yang dalam. Pancasila juga memiliki kedudukan yuridis sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945. Sarannya yaitu kita harus menjunjung tinggi falsafah negara kita yang mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.